apa namarin gitu kan, buat cowok katanya ada, bener nggak sih? Oke, job ready Kuwait butuh 15 orang laki-laki dengan perempuan, pabrik, roti, ijazah SMA. Job go wong lanang tujuan negara Hong Kong butuh 10 orang kerja ning perumahan, pakai visa kerja, kaya ART, biaya 30 juta, tidak ada potongan, langsung gaji full. PT DKR, resmi PJTKI, ayo satset mungkung akeh job. Oke, nomornya berapa? Kamu sudah itu? Nomornya siapa? Nomor HP-nya itu orang loh. Oh itu PT aku yang dulu di Indonesia. Terus ya kamu coba telepon lo, bener apa enggak jobnya itu? Ya tapi kan pernah bilang kan katanya di sini kan nggak ada cowok gitu, takutnya dikena tipu, gimana sih Miss? Iya pastinya, soalnya apa? Mungkin nama PT ini dipakai oleh oknum. Karena nggak ada bayar 30 juta. Laporno mana BP2MI. Ini tak laporno BP2MI kelengering kok. Saya tak laporno di pusat. Ya. Ada job cowok. Mohon diselidiki. Mohon diselidiki. Ya, nggak ada ya job cowok. Soalnya mau lebaran ya, Nduk ya, hati-hati ya. Karena kalau sampai tertipu, langsung dijawab sama pusat. Ini penipuan, saya laporkan ya. Langsung. Ada ya, Miss. Langsung ini. Saya laporkan sama BP2MI pusat. Jadi termasuk screenshot kamu itu saya sudah kirimkan. Siap. Berarti bener nggak ada ya Miss ya? Untung saya belum itu. Soalnya kayak menjanjikan banget gitu. Aku kan ingat sama omongannya Miss kan, katanya nggak ada gitu kan. Ya, makanya aku kan bilang apa? Syukur. Miss gitu. Syukur alhamdulillah kalau kamu masih logikanya dipakai. Syukur. Iya, kan Pak RT aja yang kesini kan butuh biaya banyak, masa cowok cuma 30 terus nggak ada potongan, kan heran ya. Siap. Jadi saya senang karena kamu belum masuk uang dan kamu laporan duluan. Daripada kamu sudah masukin uang terus kamu nangis-nangis sama saya. Ini saya masih bangga. Kalau kamu sudah kirim uang dan kamu bilang tertipu, itu yang bikin saya sedih. Jadi saya masih seneng nih karena tadi sudah ada yang ketipu 4.500.000, saya tuh nangis kalau lihat kalian seperti itu. Jadi kalau kalian sudah tahu ini sindikat, tidak percaya, jangan langsung percaya dengan apa yang dikatakan. Jadi saya sudah laporan sama pusat ya. Oke sih Miss. Oke, terima kasih saya. Ada ya Miss ya. Yuk, oke, nggak ada. Oke, terima kasih. Ya. Halo. Halo, ada yang bisa dibantu? Miss, iya Miss. Mbak, hati-hati Miss Yuni lagi live sekarang. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ada yang bisa dibantu? Iya Miss. Jangan pakai handfree sayang. Waktu hari. Jangan pakai handfree. Jangan pakai handfree ya? Handfreemu mental-mental. Udah belum? Sudah sayang. Jelas nggak? Sejelas-jelasnya. Waktu hari Rabu siang kan saya WhatsApp sama majikan. Mem, kata saya izin ke rumah sakit. Terus kata dia, oke. Terus dia bilang, tahu nggak jalannya kemana? Saya bilang tahu. Habis itu pergilah saya ke rumah sakit Tomis, karena kan saya kan sakit perutnya itu, bagian bawah. Habis itu sampai di rumah sakit itu diperiksa, di rongsen, cek darah, kencing, dan hasilnya itu infeksi usus gitu loh Miss. Oke, terus? Di situ tuh dokter tuh nahan saya suruh rawat inap gitu kan. Tapi kan majikan telepon terus suruh pulang. Habis itu malam Kamis itu saya pulang loh. Pulang jam 12:30 ya.
sampai rumah itu. Habis itu ya udah aku langsung mandi, langsung tidur. Dari rumah sakit tuh kan disuntik banyak banget macam-macam, katanya anti sakit gitu kan. Terus obatnya juga banyak banget nih sampai saya muntah. Habis itu Kamis pagi itu saya masih tidur kan, nggak kerja karena kan kata dokter nggak boleh kerja, nanti perutnya takut ada apa-apa gitu kan, soalnya kan kamu nggak rawat inap kata gitu kan. Bangun-bangun itu majikan teriak Rika gitu kan, manggil nama saya gitulah. Kenapa kamu nggak nyuci baju, nggak ngepel, nggak apa? Saya berdiri aja gemeter, gimana saya mau ngerjain ini semuanya gitu loh, Miss. Terus habis itu teriak ngamuk-ngamuk, kan saya udah kasih surat dari dokter sama obat-obat saya ini kan. Majikan tambah ngamuk, di sini tuh nggak boleh sakit katanya, masuk rumah saya ini nggak boleh sakit, harus kerja terus. Tapi kan saya sakit, nggak bisa kerja saya bilang kan gitu. Majikan ngamuk. Habis itu ya udah pulangkan saja aku, soalnya kan saya dari Indo, saya pulangkan aja, soalnya kan saya sakit gitu kan. Majikannya tambah ngamuk. Habis pergi ke kantor agensi itu, dia marah-marah agensi. Habis itu dia nggak ngomong lagi sama saya, Miss. Masa saya sakit disuruh kerja, Miss? Oke. Kamu kerja di rumah majikan berapa lama? Saya di majikan ini baru jalan 3 bulan, Miss. Oke. Kamu pertama kali ke Hong Kong? Enggak, yang kemarin finish. Terus ini yang kedua pindah majikan. Oke. Saya kasih tahu kamu ya, sayang. Walaupun kamu sakit, kita hidup numpang di negara orang. Ya, seharusnya kamu pulang ngasih tahu dia bahwa kamu sakit dan ini ada suratnya seperti ini, seperti itu. Jadi nggak bisa kamu pagi-pagi tiba-tiba kamu nggak bekerja. Karena majikan tidak bisa menerima seseorang yang sakit. Seharusnya ya, menurut pendapat saya ya kamu tetap lakukan aktivitas sekuatnya dan semampunya. Ikut orang loh, bukan rumah sendiri loh. Iya. Walaupun kamu gemeter-gemeter ya kan orang akan melihat bahwa kamu itu sakit. Majikan akan menyuruh kamu istirahat. Tapi kamu sendiri tidak bangun sama sekali dari ranjang, ya jelas majikan nek, Mbak. Karena kamu di situ itu bekerja. Walaupun sakit biarkan majikan. Ini pendapat saya ya. Saya tidak merasakan sakit kamu. Tapi majikan Hong Kong tidak suka pembantunya sakit. Karena mereka itu maunya semuanya tetap sama. Kamu sakit ya bodoh amat dengan saya gitu loh. Dan saat kamu bilang kamu sakit, terus so what? Paham nggak maksud saya? Majikan akan berpikir hubungannya sama aku apa? Kamu sakit, kemti mah? Saya pangku nggak? Saya coye ya? Hama ya? Bener nggak? Iya. Jadi kamu semakin menjawab, semakin marah. Semakin menjawab, semakin marah. Semakin menjawab, semakin marah. Apa yang perlu kita katakan adalah maaf. Tadi om sư phụ真係對唔住啊。咁唔緊要啦，我慢慢做。Jika kamu menentang atau menantang, iya resikonya kita akan dikembalikan ke Indonesia. Tapi jika majikan itu baik, mereka juga nggak akan mempermasalahkannya. Cuman kan kamu tahu mana majikan yang baik, mana yang tidak. Sebentar ya Mbak, jangan dimatiin dulu, ada telepon masuk. Iya. Selamat siang Pak. Halo. Inja. Siap. Waalaikumsalam. Bu Yuni, ini rumahnya Karanganyar Sentong mana Bu Yuni? Itu Pak, Pasar Asem Ngilen. Nggih, Pasar Asem niku kidule kan wonten pertelon nggih. Ngilen, nggih, pertigaan niku Ngilen sampai masjid Ngilen terus. Inggih. Kadon mawi balik tuku todan niku. Kadon. Oh, nggih. Ngilen.
Nggih ngilen. Nggih, ngilen. Wonten masjid, teng Masjid Sentong niku tasik ngilen. Nggih. Mangke jenengan tanglet tiyang menawi teng mriku griyane Mbak Lilis ngeten sing teng Malaysia. Soale sakniki pun kathah tiyang ngumpul teng mriku, Pak. Nggih. Nggih, insyaallah nggih Pak Camate, Pak Kampunge, Pak Dusune ngumpul sedaya. Nggih. Soale di Snaker nggih dugi. Nggih, niki wau Mas Uya kan sampun telepon kula. Terus mangke ajenge rencanane kan dateng nggih Mbak Astrid kan suara pemilune wonten masalah dados saya mboten saged mriki. Tapi kemungkinan nek mantun sedaya teng Jember Mas Uya. Inggih. Lain kali lek saniki mboten. Nggih, saniki mboten saged teng Jember Mas Uya nih. Nggih. Nggih, teng Surabaya pun landing niki. Wau napa doktere doktere sampun bejo teng kula sampun landing. Kula kengken nemoni Disnaker kan kebetulan niki wau Disnaker teng Surabaya nggih. Jemput lare pundi ya? Karanganyar napa Sumber Baru napa pundi ngeten sing sakit niku saking Korea. Dadose Disnaker nemoni Mbak Lilis, mantun nemoni Mbak Lilis jemput lari sing saking Korea dibeto wangsul teng Jember. Nggih. Kula teng Semburjo, Pak. Kira-kira nggih jam 7-an, jam 7.30 niku lho. Nggih. Inggih. Jenengan? Nggih pun, siap. Nggih. Oh nggih terus time saking Jenggawang merapat ngeten. Nggih. Siap. Nggih, nanti kita kontak-kontak di sana Bu Yuni nggih. Nggih, matur nembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi buat teman-teman ini untuk pemulangan Mbak Lilis. Oke, lanjut sama kamu sayang. Jadi kamu paham ya? Paham. Jadi kita memang tidak boleh sakit sayang. Kita merantau, kalau sakit ya resikonya dimarahin. Ya mau tidak mau ya udah nggak apa-apa. Bener nggak? Iya, Miss. Jadi kalau majikannya baik, kamu sangat beruntung. Tapi pas sakit majikannya gak apik, bayun longso hatimu nduk. Saya paham perasaanmu itu. Iya, Miss. Jadi ngilu banget di hati. Kenapa? Yo alah, mosok sehat terus. Iya kan? Karena itulah Miss Yuni selalu cerewet jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat mahal. Giliran sakit nggak ada yang mau sama kita sayang. Iya, Miss. Terus bagaimana? Terus bulan depan tanggal 2 itu saya notis tuh, Miss. Kamu notis mau pulang Indonesia? Iya, tapi pengen cari majikan gitu, Miss. Sembuhkan dirimu dulu. Nanti masuk majikan sakit lagi, nelongso lagi. Sudah notis ya udah pulang aja dulu. Karena prinsipnya majikan itu beli tenaga kita sayang. Makanya saya bilang kerja baik-baik, uangnya disimpan baik-baik. Giliran kita sakit nggak ada yang mau sama kita sayang. Iya, Miss. Ya, tetap semangat. Iya. Setelah notis ini sembuhkan kamu dulu. Jangan sampai kamu sakit lagi. Sudah di interminit, Iya, kamu mikir pengen cari majikan lagi, pikiranmu nggak tenang, sakitmu lebih parah. Ngerti? Ngerti, Miss. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh ya sayang ya. Iya, Miss. Tetap semangat ya sayang ya. Iya, makasih ya, Miss. Yo, supportnya. oke, Papa. Iya, bye-bye. Ya majikan seperti itu memang Mbak. Saya tidak ingin membela siapapun, saya bukan ingin menghakimi siapapun, bukan mengatakan bahwa Miss Yuni jahat atau seperti apa ya.
Saya ingin kalian membuka mata kalian, membuka pikiran kalian bahwa itulah dunia kerja di luar negeri. Nggak bisa majikan itu memahami kita, nggak ada. Nggak ada majikan itu paham atas kesakitanmu. Majikan akan mengerti. Iya, kalaupun ada itu 1001. Ya, kalau sampai ada majikan yang seperti itu, kamu harus bersyukur. Kamu harus banyak-banyak bersyukur. Itulah bedanya kamu kerja di Indonesia dan kerja di luar negeri. Kerja di Indonesia sakit, ya udah pulang istirahat. Di luar negeri nggak bisa sayang, nggak kayak gitu. Karena itu buat teman-teman yang saat ini sedang sehat, simpan uangmu dengan baik-baik. Karena saat kamu sakit, uangmu tidak bisa membeli apapun. Uangmu tidak bisa membeli kesehatan. Ya, kalau kamu sehat, punya uang, banyak yang akan mencarimu. Sakit, punya uang, masih ada yang mau merawatmu. Sakit, nggak punya uang. Dunia ini terlihat sangat kejam. Ya iya, maka itu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras. Miss Yuni seharusnya yang kerja keras, yang rumahnya bagus itu adalah tukang bangunan. Kenapa? Karena tukang bangunan itu kerjaannya benerin rumah orang, memperbaiki rumah orang. Tapi pada kenyataannya kerja keras saja tidak cukup. Banyak kok tukang bangunan yang rumahnya tidak bagus-bagus sekali. Bener gak sih? Jika memang kerja cerdas itu adalah guru, anak guru itu kuwabe pinter. Tapi kan tidak semua anak guru pinter. Benar atau tidak? Boleh kalian setuju atau boleh kalian bantah. Ada juga anak guru yang tidak pinter. Ya, karena itu kita selalu pegang prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras toh, nggak ikhlas, grundel. Bener nggak? Terlalu cerdas, ora kerja keras, ngomong era nyambut gawe, ya sampluk wonge karo biasa karo helikopter. Bener nggak? Lah ora kerja, ora cerdas, mek ikhlas tok, ora nyambut gawe. Ya ora iso rezeki ki mau unuk-unuk mencari dirimu. Bener nggak? Nggak ada tiba-tiba rezeki, aku itu emas, ambilan di gunung ini, kamu itu tercipta menjadi orang kaya. Enggak gitu. Kayak no emas ya gerungen namanya, keruen. Jadi konteksnya seperti itu ya teman-teman ya. Kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja cerdas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Wes, saya dulu, cerita, rodok sombong saiki ya. Saya dulu kerja di agent. Kerja saya keras. Teman-teman saya mengakui saya kerja keras. Tapi saya harus cerdas. Wah, aku dihapusi arek-arek bolak-balik. Tapi kalau cuman kerja keras, kerja cerdas, nggak ikhlas, nesu rek. Jam 10 bengi ditelepon arek diinterminate, arek digebuki majikan, arek ono masalah. Saya harus datang. Ada anak tiba-tiba masuk rumah sakit, saya harus datang. Ya sampai hari ini saya punya pengalaman. Kenapa? Saya bisa mengerti ini, mengerti itu, mengerti ini. Saat saya dibodohin, saat saya dilangkahin oleh orang, saya itu tidak berpikir bahwa saya harus paling menonjol. Ya karena saya nggak tahu, dihapusi saya menang. Apakah saya tidak tahu kalau dihapusin dan diapekin? Saya ngerti mbak. Tapi karena saya tidak cukup pengalaman, saya tidak cukup berani untuk mematahkan. Saat saya kerja di agent dihapusi wong, ya meneng ae wong, ilmune kurang kok. Ilmu kurang, bengok banter, keplak mbek wong. Betul nggak? Jadi hari-hari ini saya tuh harus belajar. Harus belajar bagaimana kedepannya lebih baik. Kenapa saya bisa sekarang ngoceh lanyah lembelel gedes ngomong sak wenake dhewe? Ya karena saya sudah belajar. Saya pekerja keras. Jadi kalian harus Miss Yuni ini ngomongnya nggak enak, kejam. Ya lebih kejam lagi hidup ini mbak. Kamu sehat disayang-sayang, kamu punya uang dicinta-cinta. Belgendes giliran kamu sakit. Kalaupun ada yang mencintaimu, itu adalah sisa-sisa cinta yang dahulu. Jadi selagi muda, apakah kamu boleh malas-malasan? Boleh. Kamu nggak kerja juga boleh. Saat kamu muda, kamu nggak pingin kerja, kamu pinginnya main HP saja, kamu inginnya
main saja, tidak bekerja, tidak belajar untuk lebih baik lagi, tidak sekolah, boleh. Tapi ingat, saat tua jangan salahkan keadaan, karena kamu harus bekerja lebih keras lagi untuk menjamin hari tuamu. Masih muda, nggak mau kerja keras, nggak apa-apa, tua kerja keras. Jika hari ini kamu masih muda, mau kerja keras, mau belajar keras, belajar ikhlas, di hari tuamu kamu tinggal menikmatin, nggak perlu susah-susah. Wong sing kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, saya kadang-kadang ngejek kebobolan. Apalagi yang kerjanya males-males. Bener nggak? Jadi buat teman-teman, ya bukan mijuni mata duitan ya. Lah masih muda nggak mau kerja, tuwek dadi apa? Ngandalno warisane wong tuwek. Boleh, warisan orang tua boleh diandalkan. Tapi warisanmu dibagi berapa? Hah? Bagaimana dengan penerusmu, anak-anakmu? Kalau dipikir-pikir, satu hal, Mijuni itu keturunan ningrat. Wes. Mijuni itu keturunan orang kaya raya. 7 keturunan, bayangno. Saya itu keturunan orang kaya raya. 7 turunan tuh hartaku nggak habis. Tapi pas aku yang keturunan ke-8, jadi ora duwe apa-apa. Bapakku ya sogih, tapi kan aku keturunan yang ke-8. Jadi ya ora sogih. Ya zaman dahulu kala ya. Ayahku iki turunan 7 turunan iku nggak entek sing dipangan bondone, sawahe, lumbunge. Tapi aku pas keturunan yang nomor 8. Jadi yo ora kaya raya ngono lho. Nah, aku ate sombong tapi keliru. Ojo nesu rek, ojo ngomong aku sombong. Jadi ya seperti itu. Jadi aku ki asline jadi aku asline iki keturunane wong sugih. 7 turunan iku gak entek. Tapi pas di aku entek. Jadi ojo nesu. Jadi jadi pas aku turunan yang ke-8. Jadi entek aku pisan. Jadi lek bapakku kan turunan ke-7. Aja nesu rek, aja nesu. Niate pamer tapi pas turunan ke-8 dadi gak iso kuwi we. Aduh, wis ora apa-apa saiki sing keturunan ke-8 golek duwe dhewe. Iya ora? Aduh. Kayak asline saya itu asline anak tunggal. Jadi seharusnya harta warisan semua itu ada di saya. Tapi karena tunggalnya oke, jadi gak sido ndek aku tok, dibagi-bagi. Makanya ada bengek-bengek blenger we karo aku. Jadi aslinya Miss Yuni itu keturunan orang kaya raya ningrat ngono lho. 7 turunan tidak habis. Tapi kenapa saya nggak kaya? Ya karena saya keturunan nomor 8. Ya. Jadi enggak. Ora usah nesu. Oh, aja dipotong-potong konten ini. Aduh, sore-sore segarana bengek arek-arek gitu. Kalau saya anak tunggal, mungkin saya masih bisa masuk ke 7 turunan. Lah tunggalnya oke, jadi nggak bisa. Kayak aku turunan yang ke-8 koret-koret. Aja nesu lho rek, aku guyon. Aduh. Jadi karena oke, sekedar bercanda bahwa memang saya itu keturunan ningrat, harta keluarga saya itu tidak pernah habis 7 turunan. Jadi tapi berhubung saya adalah keturunan yang nomor 8, jadi pas tunjuk undak-undak iki lho. Apa yang ngarani? Tanjakan. Jadi saya harus nanjak sendiri. Jadi saya itu keluarga kaya, turunan kaya, 7 turunan, tapi saya pas yang ke-8. Jadi sekarang saya harus nanjak dhewe, lek gak nanjak ndak dapat uang. Dadi golek duit dhewe. Ya bisa dipahami ya. Jadi saya adalah keturunan yang ke-8, harus golek dhewe, cari sendiri rezekinya. Dan harus nanjak sendiri. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saya adalah anak tunggal. Harusnya hartanya masuk ke saya karena tunggal saya oke. Jadi dibagi-bagi entek kawus. Jadi
buat teman-teman yang aku keturunan yang ke-10 nih, malah tersi. Aduh. Keturunan ke-8 bukan Ningrat tapi Ning Yuni. Ya jadi ya, ojo dipedot-pedot kontennya rek, biar nggak salah paham. Jadi keturunan orang kaya, keturunan Ningrat, tapi pas aku sing nomor 8 jadi gak sido rek. Wes itu aja, ojo dibahas-bahas lagi tentang keturunan. Sing di turunan asli engko malah ngeluh wonge. Ya, itu bisa dipahami buat teman-teman. Jadi sangat menyedihkan sekali kalau sampai keturunannya sama kayak saya ya. Aduh, sendiri di dapur mis ketawa sendiri ya wes ora apa-apa. Tinggal